Brebek dimulai pada abad ke-19, lebih tepatnya pada tahun 1812 ketika dilantiknya Adipati pertama Brebek yang bernama Kanjeng Raden Tumenggung Sosrokusumo atau yang biasa dikenal dengan Kanjeng Jimat. Kekuasaan pemerintah Brebek tetap berlanjut sampai pada tahun 1878 terjadinya pergantian kekuasaan dengan diangkatnya Sosrokusumo III sebagai bupati baru. Beliau mencetuskan sebuah ide pemindahan pusat pemerintahan dengan mempertimbangkan terisolasinya wilayah Brebek. Maka dari itu, dipilihlah Nganjuk sebagai ibu kota baru. Perpindahan tersebut terjadi pada tanggal 6 Juni 1880 yang bertepatan dengan hari Minggu Wage serta ditetapkan sebagai hari boyongan pusat pemerintahan dari Kabupaten Brebek ke Kecamatan Nganjuk. Dan sampai pada saat ini, peristiwa tersebut selalu diperingati dengan adanya pawai alegoris setiap tanggal 9 April dari Pendopo Kecamatan Brebek menuju Pendopo Kabupaten Nganjuk. Kembali ditemukan perkampungan kuno, bahkan temuan kali ini luasnya hektaran. Di atas lahan milik perhutani, lokasinya masuk wilayah Desa Salamrojo, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Tidak hanya berupa hamparan bekas perkampungan, di lokasi tersebut juga terdapat tumpukan batu bata merah berukuran jumbo. Hanya batu bata tersebut sudah hancur. Selain ditemukan puing-puing batu bata, juga banyak ditemukan benda-benda kuno, di antaranya guci, genta, media persembahyangan berbahan dari logam, serpihan keramik, tembikar, dan lain-lain. Yang menarik di lokasi tengah hutan jati tersebut juga ditemukan sebuah struktur bangunan kuno. Di lokasi ini juga ada sejenis umpak atau pondasi penyangga tiang bangunan. Tidak jauh dari temuan pertama, juga ditemukan perkampungan kuno, jaraknya sekitar 1 km. Justru, di temuan kedua ini ditemukan potongan patung Dewi Parwati. Namun kondisinya sudah patah, tinggal bagian bawahnya saja, sedangkan bagian kepalanya hilang. Bila tersambung dengan bagian kepalanya, diperkirakan patung agama Buddha itu memiliki tinggi sekitar 70 cm. Menurut warga setempat, Somani alias Kimanding, dari cerita para leluhurnya, lokasi tersebut dulunya berupa perkampungan elit. Rata-rata penduduknya bekerja sebagai pengrajin gerabah dan batu bata. Rencananya penemuan bekas perkampungan kuno tersebut terus digali secara kerja bakti hingga ditemukan struktur bangunan yang sebenarnya. Selanjutnya akan dijadikan desa wisata. Hai semuanya, gimana nih kabar kalian? Baik kan? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menunjukkan kepada kalian semua bagaimana sih keseruan kita selama survei di Kecamatan Brebek. Pastinya penasaran kan? Oh iya, sebelum itu, yuk mari kenalan dengan tim kami yang kece dan keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Laksno dari pendamping tim Kecamatan Brebek. Saya Aisyah Manindasari, saya Jessica Fitri Salehar, saya Herlina Dilestari, dan kami dari Kecamatan Brebek. Tahu kan aku tadi scroll IG ya. Iya. Nah, ini tuh aku nemu kompetisi aplikasi peta kita loh, yang pendaftarannya buka dari 10 Juli hingga 19 Agustus. Kayaknya kalau kita ikutan sabi nggak sih? Ayo guys. Kenapa sih?
kita harus berpartisipasi dalam kompetisi peta kita ini. Karena kompetisi ini adalah ajang bagi kami untuk mengeksplorasi potensi dan berbagai macam destinasi wisata yang beragam. Jadi di belakang saya kali ini ada salah satu sarana atau prasarana yang ada di Kecamatan Brebek, yaitu Dam Tiripan. Nah, adapun fungsi dari Dam Tiripan ini yaitu digunakan sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi terjadinya kekeringan di saat musim kemarau tiba. Nah, selain dam yang berada di Desa Tiripan, di Kecamatan Brebek juga terdapat jembatan gantung yang berada di Desa Semare. Jembatan ini dibangun pada tanggal 5 Januari 2015 untuk menghubungkan antara Desa Semare dan Desa Brebek.